Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk di pertemuan ke-6. Ya, sebelum besok kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Kalau kemarin kita pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai statistik, pengertiannya maupun klasifikasi statistik. Kemudian kita belajar mengenai penyajian data, ukuran pemusatan dan penyebaran. Lalu kita juga mengerti bagaimana cara mencari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dengan program SPSS. Nah, sekarang kita belajar mengenai probabilitas. Mungkin ada yang pernah dengar ya arti kata probabilitas ya di masa SMP maupun masa SMA bahwa probabilitas itu sama saja dengan peluang. Ya, nah kalau kata peluang pasti sering lah ya mendengar kata-kata peluang. Di sini kalau dulu kita belajar di SMP maupun SMA, kita belajar mengenai peluang yang sederhana. Ada koin, ada dadu ya, sebuah dadu dilemparkan satu kali, kemudian berapa peluang munculnya mata dadu 3. Ya, karena dadu itu ada 6 sisi, dan berapa munculnya mata dadu angka 3, maka jawabannya adalah 1/6. 1 itu dari angka 3 pada dadu itu cuma ada 1. Kemudian 6. 6 adalah dadunya itu ada 6 sisi. Itu kalau kita belajar pada peluang SMP maupun SMA. Nah, kali ini kita belajar peluang maupun probabilitas secara umum atau secara kompleks ya. Permasalahannya jauh lebih banyak. Nah, apa sih yang kita harapkan dalam mempelajari probabilitas? Yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian probabilitas, kemudian menjelaskan asas-asas peristiwa probabilitas, dan kemudian melakukan perhitungan distribusi peluang. Jadi diharapkan setelah kita belajar mengenai probabilitas, kita mengerti apa sih itu probabilitas, apa sih asas-asasnya, dan bagaimana cara melakukan perhitungan distribusi peluang pada probabilitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pengertian probabilitas. Jadi, probabilitas atau peluang adalah teori kemungkinan atau peluang yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Jadi, peluang. Peluang itu yang nilainya antara 0 dan 1. Peluang 0, yaitu peluang terhadap suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Kalau peluang 0. Contoh, peluang manusia bisa hidup dengan tidak bernafas selama 24 jam. Mungkin atau tidak manusia itu tidak bernafas selama 24 jam? Tidak mungkin. Maka itu adalah peluang 0. Kemudian peluang 1. Peluang 1 adalah peluang terhadap suatu kejadian yang pasti terjadi. Contoh, peluang manusia meninggal. Itu pasti terjadi ya. Entah kapan waktunya, tetapi pasti terjadi manusia itu meninggal. Ada juga nilai peluang komplement dari suatu kejadian. Sama dengan 1 min nilai kejadian. Contoh, peluang terjadi kebakaran adalah 0,3. Maka peluang tidak terjadi kebakaran adalah 1 min peluang terjadi kebakaran sama dengan 1 min 0,3 sama dengan 0,7. Ini kalau nilai peluang komplement. Jadi, sekali lagi, probabilitas adalah peluang atau suatu kemungkinan yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Sampai di sini paham ya? Kemudian, nah, secara sistematis atau secara matematis dapat ditulis ya. Kalau dulu kita pernah belajar mengenai himpunan, sekarang peluang pun juga secara matematis ditulis sama dengan himpunan ya. A ya, di mana pada lingkaran biru adalah untuk kelompok A, lingkaran merah adalah kelompok B, kemudian dijadikan satu, ada nilai tengah atau mungkin ada lingkaran di tengah, di mana lingkaran di tengah adalah A dan B. Contoh, langsung kita masuk contoh ya. Contoh soal. Apabila dalam satu kelas terdapat 50 orang mahasiswa,
35 diantaranya mengambil mata kuliah statistik, dan 35 lainnya mengambil mata kuliah metode penelitian. 20 dari mereka mengambil keduanya, yaitu mata kuliah statistik dan mata kuliah metode penelitian. Berapa peluang mereka yang mengambil statistik saja atau metode penelitian saja apabila mereka yang mengambil statistik kita anggap kelompok A dan yang mengambil metode penelitian kita anggap kelompok B. Nah, cara menjawabnya adalah tentukan S atau sampelnya. Sampelnya sudah jelas ya, di situ tertera 50 orang siswa atau mahasiswa. Kemudian, mahasiswa statistik atau mahasiswa yang menyukai statistik ada 35 orang. Mahasiswa yang menyukai metode penelitian ada 35 orang. Dan mahasiswa yang menyukai keduanya, yaitu statistik dan metode penelitian, ada 20 orang. Kita lihat di sini, A plus B tidak sama dengan S, karena A 35 ditambah 35 tidak sama dengan 50. Karena kalau 35 ditambah 35 sama dengan 70. Jadi 35 ditambah 35 tidak sama dengan 50. Kemudian bagaimana agar ketemunya atau hasilnya ada 50? Maka 35 ditambah 35 min 20. Jadi mahasiswa yang suka statistik ditambah mahasiswa yang suka metode penelitian dikurangi mahasiswa yang suka keduanya. Sama dengan 50. Kemudian di sini, peluang statistik PA sama dengan A per S sama dengan 35 per 50. Peluang metode penelitian B sama dengan B per S sama dengan 35 per 50. Peluang statistik dan metode penelitian P, A, dan B sama dengan 20 per 50. Total peluangnya adalah P, A atau B sama dengan PA dan PB min P, A, dan B. 35 ditambah 35 min 20 dibagi 50 sama dengan 1. Berarti kalau 1 ini pasti terjadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan ya, silakan ditanyakan. Bisa via WhatsApp maupun email. Sebelum nanti kita melanjutkan mengenai pendekatan probabilitas. Kemudian kita melanjutkan mengenai pendekatan probabilitas. Ya. Bahwa pada pendekatan probabilitas itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan klasik. Yang kedua pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Nah, pendekatan klasik itu rumus yang digunakan adalah PA sama dengan X per N, di mana X adalah peristiwa dan N adalah ruang sampel. Contoh, kalau tadi saya di depan menyontohkan adalah dengan dadu, sekarang kita menyontohkan dengan uang logam. Apabila kita melempar sebuah mata uang logam, ingat ya, uang logam itu ada dua sisi, gambar dan angka. Berapakah probabilitas gambar burung ada di atas? PB sama dengan A per N, sama dengan setengah. PA-nya juga setengah. PB atau PG ya. Karena gambar, kalau uang itu ada G, ada angka, gambar dan angka. PG-nya adalah A per N, sama dengan setengah. Karena pada mata uang logam itu ada dua sisi, sedangkan dari dua sisi itu, yang menunjukkan gambar adalah 1. Maka PG-nya sama dengan setengah. PA atau angka itu juga setengah. Sama ya, alasannya karena pada mata uang logam itu ada dua sisi. Yang menunjukkan angka hanya satu sisi, maka PA-nya adalah setengah. Itu kalau pendekatan klasik. Apakah hanya dengan uang logam? Tidak, ya. Bisa dengan menggunakan uang dadu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada juga pendekatan frekuensi relatif. Nah, pendekatan frekuensi relatif ini menghitung probabilitas berdasarkan kejadian atau data masa lalu. Contoh di sini ya, diketahui data untuk tahun 1999 terjadi kecelakaan sebanyak 150.
di mana 75 diantaranya karena supir mengantuk. Jika pada tahun 2000 terjadi 200 kecelakaan, maka berdasarkan data tahun 1999, peluang kecelakaan disebabkan supir mengantuk adalah berapa? Nah, di sini cara mengerjakannya adalah, contoh ya, saya berikan contoh cara mengerjakan. Pada tahun 1999 terjadi kecelakaan sebanyak 150. Kecelakaan 199 sebanyak 150. Di mana diantaranya adalah 75 sopir mengantuk. Kemudian pada tahun 2000, ya, pada tahun 2000 terjadi 200 kecelakaan, tetapi tidak diketahui penyebabnya, maka di sini adalah X. Di sini adalah X. Cara menghitungnya adalah 150 per 200 dikali 75 per X. Jadi 150 per 200 dikali 75 per X. Cara mengerjakannya ya. 150 per 200 dikali 75 per X. Berarti sama dengan 150 dikali 75 dibagi 200. Sama dengan, nah ini kita hitung ya, 150 dikali 75 dibagi 200. Hasilnya adalah 56,25. Nih, cara mengerjakannya. Kalau pada pendekatan frekuensi relatif. Kemudian, ada juga pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah berdasarkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu kejadian. Orang yang memiliki probabilitas 0 adalah orang yang pesimis. Sedangkan orang yang memiliki probabilitas 1 adalah orang yang optimis. Contoh, menurut pengamat politik, Fauzi Bowo akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2007. Jadi, menurut pengamat politik, jadi pengamat politik ini mempercayai suatu kejadian. Jadi menurut pengamat politik, Fauzi Bowo akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2007. Ini adalah pendekatan probabilitas. Lalu bagaimana tentang asas-asas peristiwa probabilitas? Nah, di dalam asas peristiwa probabilitas, di sini ada mutually exclusive atau saling terpisah. Yaitu suatu peristiwa di mana ada dua atau lebih kejadian yang terpisah. Tidak ada hubungan dan keterkaitan antara A dan B. Contohnya di sini PA atau B sama dengan PA plus PB. Contoh, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 pada pelemparan 1 kali sebuah dadu adalah, cara menjawabnya adalah PA atau B atau P2 atau 5 sama dengan PA atau P2 ditambah P5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Sekali lagi,
Di dalam mata dadu atau dalam sebuah dadu itu ada 6 sisi. Dari 6 sisi itu, yang memiliki mata 2 atau yang berangka 2 kan hanya 1. Makanya PA-nya adalah 1/6. Begitu juga pada yang nilai mata dadunya 5 dari satu buah dadu. Sehingga PB-nya adalah 1/6. Sehingga PA plus PB sama dengan 2/6. Ini asas peristiwa. Kemudian ada independen atau bebas, yaitu suatu peristiwa yang tidak mempengaruhi peristiwa lainnya. Contoh, dalam melempar mata uang, PA dan B sama dengan PA dikali PB. Di sini ada contoh, sebuah dadu dan koin dilambungkan bersama-sama. Peluang keluarnya hasil lambungan berupa sisi G atau gambar pada koin dan sisi 3 pada dadu adalah, kita cari PG-nya adalah setengah, karena koin itu ada 2 sisi. Kemudian P3-nya adalah 1/6 atau 1/6. Kemudian kita cari PG, ya, PG dan 3 sama dengan setengah dikali 1/6 sama dengan 1/12. Ini kalau independen, kalau asas peristiwa probabilitas independen. Bagaimana kalau dependen? Dependen adalah suatu peristiwa tergantung pada peristiwa lain. Disebut juga kejadian bersyarat. Rumusnya adalah P, G, atau H sama dengan PGH, PG dan H per PH. Nanti akan ada contoh lain ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan pada WhatsApp ataupun pada email. Nanti kita akan melanjutkan di distribusi peluang. Selanjutnya kita belajar mengenai distribusi peluang. Ya, jadi kita harus mengerti dulu apa itu distribusi peluang, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang terjadi pada hasil percobaan. Sedangkan kalau distribusi peluang adalah data yang diharapkan atau diduga terjadi pada hasil percobaan atau ekspektasi data. Distribusi peluang dibagi menjadi 2, yaitu distribusi probabilitas diskret dan distribusi probabilitas kontinu. Nah, distribusi probabilitas diskret adalah digunakan untuk variabel yang memiliki skala diskret atau nilainya bulat dan tidak dapat dibuat pecahan. Jadi nilainya bulat tidak dapat dibuat pecahan. Dibedakan menjadi distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, distribusi binomial itu distribusi untuk variabel dengan 2 kategori. Sedangkan distribusi Poisson adalah distribusi atau peluang terjadinya suatu kejadian yang sangat jarang atau sangat sering. Nilai rata-ratanya diketahui dengan cara mu sama dengan N kali P. Ini contoh ya, distribusi binomial. Rumusnya adalah BX NP sama dengan N faktorial. Jadi kalau ini dibacanya adalah N faktorial per X faktorial, N min X faktorial, dikali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Di mana N adalah jumlah percobaan. Kemudian X adalah jumlah kemungkinan, P adalah jumlah peluang, dan Q adalah jumlah kemungkinan gagal. Contoh ya, kepada mahasiswa diberikan kesempatan untuk tidak masuk kuliah sebanyak 4 kali dari 10 kali pertemuan. Jika dalam satu kelas ada 5 mahasiswa, maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang masuk. Kalau tidak ada yang masuk berarti 0. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah P, peluang. Sebanyak 4 kali dari 10 kali pertemuan. Ini peluangnya atau probabilitasnya.
Sehingga P adalah sama dengan 4/10. Sama dengan 0,4. Q sama dengan 1 min 0,4 sama dengan 0,6. Jadi sekali lagi, untuk mencari Q itu rumusnya adalah 1 min P. Kalau P belum diketahui, maka kita mencari dulu P-nya. Di sini P adalah 0,4, sehingga Q-nya adalah 1 min 0,4 sama dengan 0,6. N adalah 5. Ada 5 mahasiswa. Kemudian X-nya adalah 0. Kita cari dengan menggunakan rumus P, B, X, N, P. B, 0. X-nya adalah 0. N-nya adalah 5. Dan P-nya adalah 0,4. Sama dengan N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial dikali P akar X dikali Q akar N min X. Kita masukkan angkanya. N faktorial di sini berarti 5 faktorial per 0 faktorial kali 5 min 0 faktorial dikali 0,4 pangkat 0 karena X-nya adalah 0 dikali 0,6 5 dikurangi 0 sama dengan 0,0778. Di sini lebih menarik ya. Menarik karena 0,0778 ini kita tidak perlu menghitung ya. Sekali lagi, untuk mencari 0,0078 kita tidak perlu menghitung. Kita hanya dengan membuka tabel distribusi binomial. Kita hanya membuka tabel distribusi binomial. Di sini. Nah, di dalam tabel distribusi binomial, di sini ada N yang diketahui, ada P-nya, kemudian juga ada nilai X. Di sini kita lihat contohnya tadi, N-nya adalah 5, ya. N-nya adalah 5, X-nya adalah 0, kemudian P-nya adalah 0,4. X-nya 0, N-nya 5. N-nya 5, kita lihat sini N5. X-nya adalah 0. Kemudian P-nya adalah 0,4. Jadi kita lihat di sini dengan X 0, dengan P 0,4. Sehingga ketemu 0,078. Sini ya. Sekali lagi. Di dalam tabel binomial atau probabilitas binomial, untuk mencari jawaban ini, hanya dengan melihat tabel. Di sini ada tabel N, tabel K atau tabel X, dan probabilitas. Di contoh soal tadi kita ketahui N-nya adalah 5. Kemudian X-nya adalah 0 dan P-nya adalah 0,4. Kita buka tabel, N-nya adalah 5, X-nya adalah 0, dan P-nya adalah 0,40 atau 0,4. Sehingga nilainya adalah 0,0778. Mudah kan? Jadi untuk menjawab kita hanya membaca tabel, melihat dan membaca tabel. Kemudian distribusi binomial yang kedua, atau contoh kedua, pada kasus yang sama, berapa peluang kelima mahasiswa jika satu yang tidak masuk? Berarti di sini adalah X-nya adalah 1. X-nya adalah 1. Kalau di sini tadi, maka peluang kelima mahasiswa tersebut jika tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk berarti X-nya 0. Untuk contoh kedua, jika satu yang tidak masuk berarti X-nya 1. Di sini kita ketahui N-nya 5, X-nya 1, kemudian P-nya adalah 0,4. Ya. Sekali lagi di sini ya, kita ketahui X-nya 1, N-nya 5, dan P-nya 0,4. Maka kalau kita melihat tabel distribusi atau tabel probabilitas, ya, N-nya 5, X-nya 1, itunya 0,4.
berarti 0,2592. Nah, di sini ya. Berarti ketemunya adalah 0,2592. Di mana kita melihat dari tabel binomial. N-nya 5, X-nya 1, kemudian P-nya adalah 0,4. P-nya 0,4, N-nya 5, dan X1. Sehingga nilainya adalah 0,2592. Untuk distribusi binomial, sekian. Kalau ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk selanjutnya, nanti kita akan melanjutkan mengenai distribusi Poisson. Kemudian kita melanjutkan tentang distribusi Poisson. Kalau tadi distribusi binomial, sekarang kita belajar mengenai distribusi Poisson. Pada distribusi ini, peluang terjadinya suatu kejadian sangat jarang atau sangat sering. Nilai rata-rata diketahui dengan cara mu sama dengan N kali P. Di mana apabila N lebih besar daripada 30, rumus Poisson-nya adalah P mu X sama dengan mu akar X dikali E min X per X faktorial. Di mana mu adalah rata-rata populasi, X-nya adalah nilai yang diharapkan, dan E adalah 2,71828, atau bisa juga kita bulatkan jadi 2,72. Sedangkan P adalah jumlah peluang. Contoh, distribusi Poisson. Misalnya ya, apabila diketahui probabilitas seseorang akan meninggal dunia karena terkena penyakit anjing gila adalah 0,01. Sementara itu, rata-rata orang yang meninggal akibat menderita penyakit anjing gila adalah 2 orang. Hitunglah peluang untuk A, 3 orang akan meninggal. Berarti kita bisa mencari, ya, yang diketahui adalah mu-nya sama dengan 2, P atau probabilitas atau peluangnya adalah 0,01, dan X-nya adalah 3. Nah, P mu X sama dengan mu pangkat X kali E pangkat min X per X faktorial. Kita masukkan saja P mu X berarti P mu-nya 2, X-nya 3, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2,72 pangkat min 3 dibagi 3 faktorial. Sama dengan 0,1804 ya. Jadi sama dengan 0,1804 nih. Sekali lagi, tadi kita belajar mengenai membaca tabel binomial, sekarang kita juga akan belajar cara membaca tabel Poisson. Ini 0,1804 ya, diperoleh dari tabel. Kita buka tabel Poisson ya. Nah, di sini ada tabel Poisson. Di mana pada tabel Poisson ini ada nilai X-nya, ada nilai lambda atau nilai mu-nya. Nilai X dan nilai mu. Di sini di soal kita ketahui bahwa X-nya adalah 3 dan mu-nya adalah 2. Maka di tabel Poisson kita lihat X-nya 3 dan mu-nya 2. Mu-nya adalah 2 atau 2,0. X-nya adalah 3. Maka nilainya adalah 0,1804. Sekali lagi, di dalam contoh soal, di sini X dan mu ya. X-nya 3, mu-nya 2. Maka untuk membaca di tabel distribusi Poisson, kita lihat di sini mu-nya 2 dengan X3. Maka nilainya adalah 0,1804.
Atau mungkin ada di soal lain atau mungkin di tabel lain 0,18045 itu juga bisa. Sama saja. Itu. Jadi kalau untuk distribusi binomial maupun distribusi Poisson, kita cara menjawabnya hanya dengan melihat tabel. Ya. Kalau distribusi binomial berarti kita melihat tabel binomial, sedangkan kalau distribusi Poisson kita melihat tabel distribusi Poisson. Kemudian selanjutnya adalah distribusi probabilitas kontinu. Beberapa distribusi memiliki ciri kontinu, adalah distribusi normal pada binomial, dan distribusi chi-square dan distribusi F. Tetapi di sini kita hanya belajar mengenai distribusi normal dan distribusi normal pada binomial. Di mana pada distribusi normal ini rumusnya adalah Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Contoh di sini ya. Rata-rata berat sebuah kotak adalah 238 gram. Dan standar deviasinya adalah 1,6 gram. Berapakah probabilitas sebuah kotak di bawah 284,5 gram? Cara menjawabnya yaitu memasukkan angka pada rumus. Rumusnya kan Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Ini rumusnya adalah Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. X-nya adalah 284,5 dikurangi 283 per standar deviasinya adalah 1,6 sama dengan 1,5. Sehingga Z-nya adalah 0,4332. Sekali lagi, di sini untuk mencari 0,4332 dengan membaca tabel. Kita ketemu Z-nya adalah 1,5. Ya. Z-nya adalah 1,5. Dengan nilai alfanya adalah 0,00 karena tidak diketahui alfanya. Tetapi jika di sini diketahui dengan alfa 0,01 dan Z-nya 1,5, maka nilainya adalah 0,4345. Tetapi karena di sini tidak diketahui berapa nilai alfa, berarti kita anggap nilai alfanya adalah 0,00. Sedangkan Z-nya adalah 1,5, sehingga pada tabel Z itu nilainya adalah 0,4332. Jadi hasilnya adalah 0,4332. Sini kita bisa melihat ya. Nah, ini adalah tabel Z ya. Di sini tadi kita setelah mencari, kita menemukan Z-nya adalah 1,5. Kemudian dengan nilai alfanya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 0,4332. Sini ya, adalah 0,4332. Z-nya 1,5, alfanya 0, sehingga hasilnya adalah 0,4332. Jadi di materi ini kita banyak membaca tabel. Nah, selanjutnya adalah distribusi normal pada binomial. Jumlah suatu distribusi memiliki N lebih dari 30 dan NP lebih dari 5 atau N1 min P lebih dari 5. Maka penyelesaian probabilitas dapat menggunakan pendekatan distribusi binomial ke distribusi normal dengan terlebih dahulu mencari nilai mu dan standar deviasi. Contoh, akhir tahun 1999, jumlah mahasiswa kampus Selang sebanyak 752 orang. Yang memperoleh beasiswa dari kampus tersebut adalah 650 orang. Peluang yang memperoleh beasiswa adalah 90%. Berapakah rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa? B. Berapa standar deviasinya? Dan C. Berapa standar normalnya? Cara menjawabnya adalah kita cari dulu diketahui X-nya adalah 650.
Kemudian N-nya adalah 752, X itu sampel, N adalah populasi, jumlah data keseluruhan. P adalah 90% atau 0,9. Q-nya adalah 1 min P. 1 min 0,9, sehingga Q-nya adalah 0,1. Kita mencari mu, standar deviasi, dan nilai Z. Untuk mencari mu adalah rumusnya N kali P. 752 dikali 0,9 sama dengan 676,8. Kemudian untuk mencari standar deviasi adalah akar dari N dikali P dikali Q. Dan untuk mencari Z adalah X min mu dibagi standar deviasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, jadi materi untuk probabilitas cukup sekian sampai sini. Oke, materi telah usai tentang probabilitas. Akan ada tugas ya, saya berikan. Kemudian untuk UTS minggu depan, jangan lupa untuk statistik, itu jadwal UTS-nya pada hari Senin, pada tanggal 27 April. Jadi tanggal 27 April itu adalah jadwal pengumpulan tugasnya. Ya, dimana pada statistik itu siang hari ya. Jadi jangan lupa dilihat lagi jadwalnya, bahwa ujian statistik pada hari Senin 27 April, di mana pada 27 April adalah batas waktu pengumpulan tugas ya, sesuai dengan jadwalnya sampai jam 12 siang ya kalau sesuai jadwalnya. Jadi jangan lupa untuk mahasiswa mengerjakan tugas atau mengerjakan soal UTS ya. Kemudian soal UTS tersebut silahkan dikumpulkan dengan cara menjawab, yaitu tulislah jawaban UTS tersebut pada kertas folio dengan tulisan tangan, kemudian difoto dan dikirim melalui email. Sekali lagi, dikirim melalui email saya. Kemudian folio yang sudah Anda kerjakan atau soal yang sudah Anda kerjakan, jawaban tersebut jangan sampai hilang. Nanti dikumpulkan pada saat perkuliahan sudah efektif atau sudah mulai tatap muka, silakan itu dikumpulkan. Nah, untuk materi probabilitas cukup sekian. Jadi untuk probabilitas ini kita banyak membaca tabel, dari tabel binomial, tabel Poisson, dan juga tabel Z atau tabel normal ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan via WhatsApp maupun via email. Tugas akan saya berikan setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.